metabolisme. Nah, kita ketahui bahwa metabolisme itu merupakan keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, di mana nanti proses metabolisme ini memerlukan yang namanya enzim sebagai biokatalisatornya. Nah, apa itu biokatalisator? Artinya begini, dalam proses metabolisme, si enzim ini berperan nanti untuk mempercepat reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Nah, enzim itu sendiri merupakan senyawa protein, ya. Nah, jadi ibaratnya begini. Misalnya si mobil A yang akan melaju ke mobil B, kalau tanpa enzim dia memerlukan waktu 20 menit. Nah, sedangkan kalau pada gambar yang bagian ini, dengan menggunakan enzim, mobil dari A ke B hanya memerlukan waktu sekitar 2 menit saja. Nah, artinya si enzim tadi berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia. Nah, begitu juga di dalam tubuh. Artinya reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh kita, baik itu nanti dalam proses respirasi kalau pada manusia atau fotosintesis pada tumbuhan, itu memerlukan yang namanya enzim sebagai biokatalisator atau mempercepat reaksi kimia. Oke, paham ya sampai di sini? Oke. Nah, kemudian di sini metabolisme dibagi menjadi dua. Yang pertama ada anabolisme dan yang kedua adalah katabolisme. Nah, kalau si ana itu menyusun, si kata artinya mengurai. Oke? Jadi kalau ada nama temanmu si ana, ingat aja bahwa itu adalah penyusunan. Kalau kata dia penguraian. Nah, apa yang disusun, apa yang diurai? Nah, satu-satu kita lihat. Anabolisme atau penyusunan itu artinya nanti menyusun senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks, artinya yang lebih kompleks dia atau lebih besar gitu ya. Nah, contohnya itu nanti dalam proses fotosintesis. Nah, kita ketahui proses fotosintesis ini merupakan proses pembentukan bahan makanan yang terjadi pada tumbuhan menggunakan yang namanya energi cahaya. Lihat ini fotosintesis. Foto artinya cahaya, sintesis artinya menyusun. Berarti menyusun senyawa makanan menggunakan yang namanya energi cahaya. Oke. Nah, lihat di sini reaksinya. CO2 ditambah H2O, CO2 karbon dioksida ya. Karbon dioksida ditambah H2O atau air dengan bantuan klorofil pada daun dan bantuan cahaya matahari nanti akan membentuk yang namanya C6H12O6 atau karbohidrat, kemudian membentuk yang namanya oksigen. Oke? Nah, jadi CO2 didapat dari mana, Miss? Gitu kan? Nah, CO2 ini nanti diperoleh tumbuhan dari udara. Ya, kita ketahui bahwa ketika kita bernapas, kita mengeluarkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida yang kita keluarkan itu nanti diperlukan oleh si tumbuhan dalam proses fotosintesis. Oke? Nah, H2O dapatnya dari mana, Miss? Nah, itu lagi. Nah, H2O atau air nanti diperoleh tumbuhan melalui akar, diserap dari tanah ya, diserap oleh akar melalui air yang ada di tanah, disimpan di tanah. Nah, dengan bantuan klorofil yang ada di daun, kemudian bantuan cahaya matahari, nanti ini akan membentuk yang namanya karbon dioksida, membentuk yang namanya karbohidrat dan juga oksigen. Nah, karbohidrat ini merupakan senyawa kompleks. Makanya tadi disebut anabolisme, menyusun senyawa sederhana menjadi kompleks. Mana yang sederhananya, Miss? Ini dia, CO2 dan H2O. Mana yang kompleksnya? Ini, C6H12O6 atau karbohidrat. Oke, di mana nanti dalam proses fotosintesis ini nanti melepaskan yang namanya energi atau ATP. Oke, ATP ya. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah kemosintesis. Kemo artinya kimia, sintesis penyusunan. Berarti menyusun makanan, bahan makanan itu menggunakan bahan kimia. Nah, contohnya apa? Contohnya nanti pada bakteri nitrifikasi. Nah, bakteri ini kenapa dia menggunakan kemosintesis? Karena dia nggak punya yang namanya klorofil. Jadi dia menggunakan zat kimia sebagai bahan metabolismenya. Oke ya? Nah, yang kedua ada lagi disebut tadi katabolisme atau penguraian. Apa yang diuraikan? Senyawa kompleks diuraikan menjadi senyawa sederhana. Artinya kebalikan dari anabolisme tadi. Oke, sampai sini paham, anak? Oke, lanjut ya. Apa contohnya, Miss? Contoh katabolisme. Contoh yang pertama adalah respirasi atau pernapasan. Nah, ketika kita bernapas, ini C6H12O6 atau karbohidrat dengan bantuan oksigen yang kita hirup, sudah nanti itu
dipecah atau diuraikan menjadi karbon dioksida dan H2O ditambah ATP atau energi. Artinya, bahan makanan yang sudah ada di dalam tubuh kita berupa karbohidrat dengan oksigen yang kita hirup dari lingkungan luar itu nanti akan menguraikan yang namanya CO2. Makanya ketika kita bernapas, zat buangannya apa? Karbon dioksida kan? Nah, itu maksudnya di sini. Kemudian H2O. Masa kita bernapas kok mengeluarkan H2O? Coba kita buktikan. Coba kamu ambil plastik, kemudian kamu taruh ke dekat hidungmu. Kira-kira berembun atau tidak? Berembun ya. Nah, itu maksudnya adalah air yang kita keluarkan. Ada uap air di sana. Nah, kemudian menghasilkan juga atau membentuk juga yang namanya ATP atau energi. Mungkin ada sebagian yang belum tahu ATP itu apa, Miss? Nah, ATP itu adalah adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat. Nah, ini adalah bentuk energi yang dapat diserap dalam tubuh kita. Oke ya. Nah, kemudian contoh selanjutnya ada fermentasi. Ada fermentasi asam laktat, ada fermentasi alkohol. Nah, mungkin coba kalau kita berlari, pasti lelah kan? Lutut kita terasa capek kan? Nah, itu karena ada proses fermentasi di sana. Fermentasi asam laktat. Nah, peningkatan asam laktat yang ada di otot kita itu menyebabkan otot kita jadi kaku, lelah dia. Nah, karena kenapa? Karena dalam proses fermentasi ini tidak ada oksigen yang masuk. Sudah ada kelelahan tadi sehingga mengakibatkan nanti kita kelelahan. Jadi itu namanya fermentasi asam laktat, ya. Nah, fermentasi alkohol ini biasanya dalam pembuatan ragi, ya, pembuatan misalnya tape, pembuatan senyawa alkohol atau minuman itu menggunakan fermentasi alkohol. Oke ya, sampai di sini anak-anak. Nah, untuk tugas kalian, nah di sini ada 2 tugasnya. Yang pertama, coba kalian jelaskan, kalian cari dulu nanti dari berbagai sumber, baik nanti dari YouTube atau dari internet. Kalian cari coba bagaimana nanti reaksi terang dan reaksi gelap yang terjadi pada proses fotosintesis. Nah, jadi fotosintesis itu gak simpel hanya segitu aja. Nanti ada reaksinya. Itu yang perlu kalian cari. Bagaimana reaksi terangnya, bagaimana reaksi gelapnya yang terjadi dalam fotosintesis. Dibuat gambarnya yang ya supaya kalian dipaham juga nanti. Dan yang kedua, menjelaskan 4 tahapan reaksi respirasi aerobik. Nah, ada nanti namanya glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, ada siklus Krebs, dan ada transfer elektron. Nah, coba kalian cari ini, kemudian nanti buktikan apakah betul dia nanti menghasilkan 36 ATP. Coba kalian buktikan. Kalian cari dulu masing-masingnya bagaimana proses reaksinya. Sampai sekian ya pertemuan kita hari ini. Bisa harap kalau